nggak bapaknya, nggak anak, sama-sama bikin susah negara. Kalau Tommy ada di angka 2,6 triliun rupiah, nah beda lagi nih kakaknya, yaitu Bambang Trihatmojo juga memiliki utang SEA Games sebesar 60 miliar rupiah. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara Rana kali ini guys bakal ngebahas sebuah artikel yang ditulis oleh Bang Manuel yang berjudul Trio Sri Mulyani, Mahfud MD dan Kapolri buru Tommy Cendana si tukang utang. Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias BLBI memanggil anak bungsu mantan Presiden Soeharto yakni Tommy Soeharto untuk menyelesaikan utangnya yang sebesar 2,6 triliun rupiah. Kita melihat bagaimana Satgas BLBI ini sepertinya sangat kecewa guys dengan tindakan Tommy Soeharto yang mengatasnamakan Perseroan Terbatas Timur Putra Nasional. Perusahaan ini kita tahu sama-sama bahwa pernah menjadi perusahaan besar di negara ini di bawah pemerintahan bapaknya. Timur Putra Nasional namanya yang tidak asing lagi yakni penyedia mobil lokal yang katanya sih buatan Indonesia, padahal semuanya impor dari Korea. Terlepas dari impor-impor, saya tertarik dengan apa yang menjadi gebrakan dari Satgas BLBI. Agendanya sederhana guys, yakni menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI berdasarkan jumlah piutang negara, setidak-tidaknya sebesar 2,6 triliun rupiah. Angka yang sebenarnya sih adalah 2 triliun 612 miliar 912 rupiah. Saking banyaknya ya bacanya aja sampai mabok. Bahkan bukan hanya pengumuman saja guys, mereka juga mengatakan bahwa jika Tommy Soeharto dan juga pihak yang dipanggil tidak mau datang untuk memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, maka mereka ini akan melakukan tindakan hukum terhadap Tommy dan kawan-kawan. Gaspol! Kita tahu juga bahwa Tommy ini adalah mantan narapidana dari kasus pembunuhan Hakim Agung. Nggak bapaknya, nggak anak, sama-sama bikin susah negara. Kalau Tommy ada di angka 2,6 triliun rupiah, nah beda lagi nih kakaknya, yaitu Bambang Trihatmojo juga memiliki utang SEA Games sebesar 60 miliar rupiah. Angka ini adalah angka fantastis yang tidak pernah saya bayangkan dan saya tidak pernah berpikir juga untuk merasakan rasa memilikinya. Tommy Soeharto ini adalah ketua umum dari Partai Berkarya guys. Sebagai ketua umum partai, bukankah dia harusnya memberikan contoh dan juga teladan bagi para pengikutnya? Sebagai ketua umum partai, dia seharusnya memberikan teladan bahwa utang itu harus dilunasi karena utang itu adalah hal yang akan dibawa sampai ke kesudahannya. Iya kan? Bahkan pada bulan Juli silam, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yakni Mahfud MD juga telah memerintahkan kelompok kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana BLBI segera mengeksekusi aset. Mahfud MD mengatakan bahwa banyak upaya yang bisa dilakukan guna memulihkan piutang negara akibat utang di BLBI. Ia pun meminta Satuan Tugas melakukan tindakan nyata bukan hanya ngoceh-ngoceh doang. Berhenti terhadap aset-aset yang memang sudah bisa dipastikan clean and clear sebagai contoh dokumennya yang lengkap agar segera dieksekusi. Mahfud pun juga meminta bahwa Satuan Tugas memasang plang permanen kalau bisa memblokir dan menjual aset terkait BLBI itu. Tujuannya apa? Yaitu untuk memulihkan harga diri negara. Satuan Tugas BLBI sudah dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya untuk menagih piutang negara senilai 110,45 triliun dari sejumlah obligor dan debitur. Uang tersebut diambil dari dana talangan yang diberikan saat krisis moneter pada tahun 97 sampai 98. Di era siapa? Silakan jawab sendiri. Lama, saya jawab langsung deh. Di era bapaknya Tommy Soeharto tentunya. Dan yang melakukan utang ini justru adalah Tommy Soeharto yang tidak lain tidak bukan adalah anaknya sendiri. Mahfud MD juga memaksa para obligor dan juga debitur dana bantuan likuiditas Bank Indonesia agar bersikap kooperatif, agar tidak dilakukan hal-hal yang terkait dengan sanksi hukum. Sebelumnya pun Ibu Sri Mulyani pada bulan Juni juga telah mengatakan bahwa akan mengancam memblokir akses keuangan obligor BLBI jika tidak kooperatif.
Ibu Sri Mulyani saat itu juga sudah menjadi Menteri Keuangan dan juga sekaligus Dewan Pengarah Satuan Tugas BLBI. Beliau ini adalah orang yang paling tahu mengenai keuangan negara selama sekitar beberapa tahun belakangan ini. Sebagai Menteri Keuangan, beliau juga memiliki akses kepada dana-dana yang mendalam yang diutangkan oleh negara kepada orang-orang tertentu. Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa beliau akan melakukan eksekusi dan juga bekerja sama dengan Bank Indonesia, juga Otoritas Jasa Keuangan alias OJK, agar akses keuangan terhadap lembaga keuangan tersebut dilakukan pemblokiran. Tentu hal ini belum ada kerja nyatanya guys, karena sampai saat ini, karena memang Tommy Soeharto ini juga masih baru saja mau dipanggil. Buat saya, apa yang dilakukan dan juga dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani dan juga Bapak Mahfud MD, juga Kepala Tugas BLBI, sudah sangat jelas bahwa keluarga Cendana ini memiliki utang yang banyak sekali kepada negara guys. Menuntaskan utang negara itu mudah sebetulnya, karena sebuah data dan juga angka tercatat dan tidak bisa dihapus. Presiden Joko Widodo juga memiliki sebuah akses untuk memberikan lampu hijau kepada para pembantu-pembantunya untuk mengeksekusi utang yang harusnya dibayarkan oleh Tommy Soeharto dan juga para pengutang. Memburu aset obligor BLBI termasuk yang ada di luar negeri memang menjadi prioritas untuk apa? Yakni untuk memperbaiki ekonomi negara ini yang seringkali dianggap lemah oleh oposisi. Sekarang ini, para pembenci Pak Jokowi dan juga para pembenci NKRI mengatakan bahwa negara ini banyak utang. Padahal kalau kita mau tarik mundur benang merahnya ya guys, itu tuh sudah terjadi di era Pak Soeharto. Dana-dana yang dicairkan oleh Bank Indonesia kepada anak-anaknya Pak Presiden Soeharto pada saat ini tentu saja akan ditagih. Dilihat dari formasi Presiden Joko Widodo untuk membentuk Satuan Tugas BLBI, kita lihat bahwa mereka ini seharusnya bisa diandalkan guys. Dewan Pengarah diisi oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Menteri Ekonomi Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Seluruh Dewan Pengarah ini menjadi orang-orang yang berpengaruh guys. Maka benar bahwa memburu orang-orang penting seperti Tommy Soeharto ini butuh orang-orang yang jauh lebih kuat lagi. Tugas Dewan Pengarah juga sederhana, yakni ada 4. Pertama, untuk menyusun kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan juga pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI. Kedua, yakni mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis dan terobosan yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan hak bagi negara dan juga aset BLBI. Ketiga, yaitu memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan hak tagih negara. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah melakukan pemantauan dan juga evaluasi pelaksanaan tersebut. Artinya, kalau kita melihat dari utang 2,6 triliun yang bisa dipakai untuk menangani pandemi dan wabah ini, harus dikejar sampai dapat. Saya melihat bahwa permulaan dari BLBI dengan tagihan jumbo 110,45 triliun ini bisa dimulai dari menagih Tommy Soeharto. 2 triliunnya itu saja sudah sekitar hampir 2% dari total dana yang diambil oleh para obligor atau pengutang. Sudah waktunya negara ini lepas dari rongrongan dan juga pengaruh lama gurita cendana. Begitulah cabut akar. Nah, gimana menurut kalian gengs? Langsung tulis pendapat kalian di bawah ya. Suara Rana pamit dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.